Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berkesempatan kembali untuk belajar. Mengingatkan kembali untuk anak-anak semuanya, pada pekan kemarin anak-anak sudah belajar menginstal dan mengenal lingkungan kerja dari aplikasi pemrograman Scratch. Di sini kita akan belajar kembali, kita akan belajar menggunakan dan membuat program baru dari Scratch ini ya. Ini adalah tampilan default atau tampilan awal dari aplikasi pemrograman Scratch. Di sini terlihat ada icon kucing atau biasanya disebut sprite. Untuk di awal ini kita bisa menambahkan, bagaimana cara menambahkan sprite ini. Kita bisa memilih menu yang ada di bawah ini, kita klik. Nah, di sini kita akan disajikan banyak sekali sprite yang bisa kita pilih. Di sini ada animals, ada people, fantasy, dance, dan seterusnya. Misalkan di sini kita mau menambahkan sprite yang berupa animals, kita pilih salah satu, misalkan chick, ini kita pilih ya, anak ayam. Nah, otomatis dia akan dimasukkan ke dalam stick yang kita punya. Berarti di sini kita sudah punya dua sprite. Ini ya, ini adalah cara menambahkan sprite. Kemudian karena di awal ini kita hanya butuh satu sprite, kita bisa mendelete-nya kembali dengan cara memilih icon sampah yang ada di sini. Kita bisa klik, otomatis dia akan di-delete dari stick yang kita punya. Selanjutnya kita akan belajar menambahkan background, atau istilahnya di Scratch ini adalah backdrop, dengan cara mengklik yang bagian pojok kanan bawah ini. Kita klik, kemudian di sini ada banyak sekali tampilan dari backdrop pilihan yang kita bisa gunakan. Nah, misalkan kita pilih yang ini. Nah, ini otomatis dia akan menjadi background dari sprite yang kita punya. Selanjutnya di bagian bawah ini ada informasi koordinat X dan Y. X-nya nilai 0 dan Y-nya nilai 0, berarti ini menunjukkan posisi sprite yang kita punya, bahwasanya dia di koordinat Y atau yang horizontal ini ya, ini 0. X-nya yang vertikal ini adalah 0 juga. Kemudian misalkan kita mau mengubah posisi sprite ini di posisi bawah sini, berarti X-nya kita buat min dan Y-nya juga kita buat min. Dengan cara kita bisa memanfaatkan kode blok yang ada di sebelah kiri ini. Kita pilih yang motion, kemudian bagian go to X. Nah, ini bisa kita drag ke dalam area kerja dengan cara kita klik kiri pada mouse, ditahan, kemudian kita geser pada area kerja seperti ini. Kita lepas. Kemudian untuk nilainya X ini bisa kita ubah. Misalkan di sini kita ubah min 150. Kemudian untuk Y-nya kita ubah min 50. Kemudian untuk menjalankan kita bisa klik bagian sini. Nah, otomatis dia akan berada pada posisi X-nya min 150, untuk Y-nya min 50. Selanjutnya kita juga bisa menggerakkan, memindahkan posisi dari sprite ini. Dia akan berjalan ke arah kanan, ke arah, misalkan ke arah bagian di sini. Berarti kita juga bisa memanfaatkan blok kode motion ini dengan move step ini ya, move 10 step ini kita bisa tarik ke area kerja. Kemudian coba kita jalankan dengan cara mengklik. Nah, otomatis dia akan bergerak sebanyak 10 step. Kok tahu 10 step? Ya, ini awalnya koordinat X ini kan min 150, kemudian dia berjalan ke kanan 10 step, berarti ini menjadi min 140. Misalkan kita jalankan lagi 10 step, berarti dia menjadi min 130. Coba kita jalankan sekali lagi, klik. Nah, otomatis
dia akan berpindah ke koordinat X-130. Sampai sini semoga anak-anak semuanya paham. Kita lanjut, misalkan spread ini mau mundur beberapa langkah, berarti tinggal menambahkan min pada move ini. Kita klik, kita tambahkan min, misalkan tambahkan min 10, berarti dia akan mundur sebanyak 10 step. Kita coba klik. Nah, kita coba sekali lagi. Otomatis dia akan kembali pada koordinat X sama dengan min 150 karena dia sudah mundur sebanyak 20 step karena 2 kali tadi. Kita hilangkan minnya saja. Kemudian kita lanjut. Untuk menggerakkan berulang, kita tidak perlu mengklik-klik terus ini. Kita bisa menggunakan blok kode yang lain. Kalau istilahnya dalam pemrograman itu adalah looping. Jadi perulangan dilakukan berulang-ulang dengan cara memilih salah satu menu yang ada di sini, yaitu menu kontrol ini. Nah, di menu kontrol ini kita bisa pilih repeat. Di repeat kita tarik, kita taruh di sini. Nah, repeat ini artinya dia akan diulang-ulang. Misalkan repeatnya ini kita tulis 25 kali, berarti gerakan dari spread ini akan diulang sebanyak 25 kali. Contohnya di sini kita jalankan. Nah, otomatis dia akan bergerak 10 kali ini akan diulang sebanyak 25 kali. Jadi koordinat X-nya menjadi 100. Itu ya. Selanjutnya di sini kita juga bisa menggabungkan. Ya, digabungkan posisinya dengan koordinat di awal. Setelah kita gabungkan, untuk menjalankan kita juga bisa memanfaatkan ini ya, ini adalah go, ini start, dengan cara menambahkan pada area kerja yaitu sebuah event. Nah, ini ya, eventnya when ketika go diklik, dia akan menjalankan semua program yang telah kita buat. Coba kita klik. Nah, otomatis dia akan menjalankannya. Kemudian di sini terlihat bahwasanya spread ini berjalan tidak ada gerakannya sama sekali ya. Jadi dia hanya berpindah gitu aja, tidak ada gerakan kaki. Di sini juga disediakan oleh pemrograman spread ini, kita bisa memanfaatkan kostum yang ada di sini. Di kostum ini disediakan 2 frame untuk icon kucing ini. Kita bisa klik. Nah, ini terlihat ada 2 frame. Kalau diklik secara berurutan, seolah-olah dia akan seperti berjalan. Nah, kita bisa memanfaatkan ini dengan cara memilih blok kode kembali. Kemudian di sini ada look atau tampilan. Nah, tampilannya ini kita bisa memilih next kostum. Kita pilih next kostum. Kemudian karena di sini akan dijalankan bersamaan dengan jalannya ini ya, repeat ini, berarti kita masukkan next kostum ini, kita masukkan ke dalamnya. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan kembali. Nah, ini terlihat dia berjalan. Nah, seperti ini ya, sangat kencang jalannya. Kemudian di sini kita juga bisa memanfaatkan sound. Sini kalau mau menambahkan sound baru, di sini ada sound default meong. Nah, ini sound default berarti sudah ada 1 sound. Kita menambahkannya juga bisa, pilih yang bawah ini, terus kemudian pilih upload sound. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan sound yang lain, ini tinggal kita klik, pilih ini. Kalau sudah punya soundnya MP3, kita cancel dulu. Kita kembali ke blok kode. Kita bisa memilih sound ini. Nah,
Setelah memilih ini, anak-anak bisa nih ya, memilih start sound. Nah, untuk start sound ini kita taruh di bagian atas sini. Kita masukkan soundnya, apa yang dipilih nih, miau. Nah, kemudian kalau dijalankan berarti ini akan berjalan secara berurutan. Nah, ini adalah salah satu ciri dari pemrograman, yaitu dia berjalan secara sekuensial atau berurutan. Yang pertama, koordinat X ini pada posisi min 150 50, kemudian nanti ada soundnya, dia akan ada suaranya yang meow. Nah, seperti ini ya. Kemudian repeat, ada pengulangan sebanyak 25 kali. Apa yang diulang? Moving ini yang 10 step ini. Kemudian ada next kostum atau perpindahan animasinya, ini diulang sebanyak 25 kali. Coba kita jalankan. Nah, sampai sini semoga anak-anak semuanya paham. Jangan lupa anak-anak, setelah selesai membuat programnya, kita bisa menyimpannya dengan cara memilih menu file, kemudian save to your computer. Kita pilih, kemudian dikasih nama. Misalkan kita kasih nama Secret 1. Kita simpan. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anak bisa mempraktekannya sendiri-sendiri. Nanti kita bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang pemrograman Secret ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.